di atas jembatan ini. Masa lalu sebuah kota telah tergadai menjadi besi tua, menjelma cerita rakyat. Jembatan Berok kali Semarang, tak ada lagi sekoci dan sekunar, merapat ke tepi serta berlayar, mengarungi sungaimu. Berjejal manusia melintasi punggungmu, juga bis kota, mobil dan beca susul menyusul, berpacu dengan waktu. Kau lihatlah tembok kota tegak berdiri, angku berkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya malu hari ini tampil macak kiai sementara Gusmus malah macak seniman. Bapak Ibu, Mas Eko Tunas, nyuwun izin, Prof. Cacep, Mas Bambang, Mas Budi Mariono, ini semua sahabatnya Mas Jawahir. Saya itu sebenarnya mengenal Mas Jawahir jauh hari sebelum saya tinggal di Semarang. Waktu itu saya masih sekolah di Sekolah Pendidikan Guru di SPG, itu ada kelompok teater dan saya adalah sutradaranya. Nah, waktu itu saya berusaha memainkan lakon bersama teman-teman, Homo Homini. Ini lakon Mas Jawahir yang mungkin kita semua mesti pada era sekarang ini mementaskannya kembali, karena kritik sosialnya luar biasa. Yang menarik adalah pada saat itu pentas kami itu baru setengah main gitu, sudah diminta diberhentikan oleh kepala sekolah. Mengapa kok diberhentikan? Itu karena memang kritiknya luar biasa dan kami semua itu tampil dengan pakaian yang memang seperti pengemis semua. Ini memang lakon itu menggambarkan masyarakat kalangan bawah gitu. Nah, barulah beberapa tahun kemudian ketika saya kuliah dan lalu bekerja di Semarang, saya karena tidak bisa kos, saya kira taktik mahasiswa pada saat itu ada-ada saja. Nah, karena Aktor Studio itu punya markasnya itu rumahnya Mas Hadi Subono sebenarnya, beliau ini. Tapi di markas itulah saya tinggal bersama Wage mana ini Wage? Ngatini, pacarnya Wage. Kemudian ada Mustiko, ada Kelana, ada cukup banyak orang yang kemudian belajar teater di sana. Saya sebenarnya tidak sedang belajar teater di sana, karena saya ingat benar hanya satu lakon yang saya ikut mainkan, itu pun perannya saya sangat kecil. Lakonnya Sumur Tanpa Dasar. Gitu. Saking kecilnya saya nggak ingat saya main apa waktu itu.
Tapi intinya saya hanya tampil sekali. Yang lain-lain banyak, Mas Kotrek tampil sebagai tokoh utamanya gitu, dan saya hanya sekali gitu. Tapi banyak hal yang saya pelajari Bapak Ibu dari Mas Jawahir, terutama adalah bagaimana memperjuangkan ketidakmungkinan gitu. Bagaimana memperjuangkan ketidakmasuk akalan gitu. Saya kira gagasan-gagasan Mas Jawahir pada waktu itu adalah hal-hal yang bagi saya Pak, sebagai mahasiswa pada waktu itu tidak masuk akal. Bagaimana menggerakkan teater tanpa memberi makan banyak orang misalnya. Bagaimana pentas dengan tanpa biaya yang banyak gitu. Tetapi itu bisa terjadi. Saya kira ketidakmasuk akalan itulah yang membuat perjuangan untuk mencapai ketidakmasuk akalan itulah yang membuat Mas Jawahir saya kira berarti. Yang membuat Mas Jawahir sampai pada satu simpulan bahwa perjuangan untuk menegakkan kesenian saya kira bukan hanya teater. Karena kalau dalam teater saya kira siapapun tahu Mas Jawahir itu segala hidupnya untuk ke sana pada waktu itu. Benar kata banyak orang bahwa uang, katakanlah pada waktu itu biaya untuk main teater kan cukup banyak. Dan satu-satunya yang bisa digadekan motornya pada waktu itu. Motor itu bisa digadekan, bahkan mungkin pada endingnya dijual. Nah, itu saya kira bagaimana memperjuangkan ketidakmungkinan itu menjadi pelajaran yang menarik. Yang kedua saya kira ada hal-hal yang kita tahu bahwa Mas Jawahir itu juga menjadi manusia yang dalam tanda kutip melampaui segala hal. Saya coba ikuti apapun yang beliau ajarkan ya. Tentang bagaimana membuat puisi lirik yang baik, saya belajar pada beliau. Satu-satunya yang tidak saya pelajari pada beliau adalah menjadi politikus. Saya tidak mudeng pada waktu itu bagaimana Mas Jawahir yang bergerak dengan ideal, dengan ideologi yang sangat luar biasa di dalam dunia teater, kemudian terjun di dalam dunia politik. Tapi hal yang tidak masuk akal itu ya dilakukan. Satu hal yang selalu dikatakan kepada saya adalah kalau kamu yakin apa yang tidak masuk akal itu akan bisa tercapai. Dan saya kira saya belajar pada hal-hal yang semacam itu. Ketidakmungkinan itu lambat laun bisa dicapai oleh siapapun, bisa dicapai oleh kita, bisa dicapai oleh saya. Saya tidak menyangka juga kan, misalnya bahwa saya bisa menjadi salah satu penyair di antara penyair-penyair yang top pada saat itu. Itu karena apa? Karena saya belajar pada seni ketidakmungkinan itu. Belajar bahwa kalau diyakini pasti bisa. Gitu. Jadi itu sedikit hal yang sebenarnya saya coba pelajari dari Mas Jawahir. Ada hal-hal yang lain yang tidak saya pelajari saya pelajari tetapi tidak saya lakukan. Adalah kesanggupan Mas Jawahir untuk meledek diri sendiri. Meledek keluarganya, meledek lingkungan sekitarnya. Satu hal yang saya nggak habis ngerti, Mas Jawahir itu dengan orang yang sangat dicintainya manggilnya gembrot gitu. Biot gitu. Itu kalau menganggap beliau. Itu kalau saya mendengarkan itu, iki piye to wong sing paling dicintai kok diundange ngono gitu. Tapi itulah Mas Jawahir. Panggil anaknya gitu. Mas Jawahir itu kan celat ya, tapi jenenge anaknya ya lucu. Wor gitu. Ngundange ya ora wor gitu. Yor apa gitu. Itu saya kira satu hal yang juga menarik pada Mas Jawahir.
Yang kemudian pada suatu saat, ini suatu hal yang saya kira lucu banget gitu. Mas Jawahir adalah salah satu seniman yang waktu itu sangat, kalau saya melihat ya menjulang tinggi di langit gitu ya, yang membacakan puisi saya pada awal-awal karir kepenyairan saya. Saya masih ingat beliau membacakan puisi saya doa seorang bintang film sebelum syuting. Apa yang terjadi? Dalam puisi saya itu cukup banyak huruf R-nya. Dan beliau itu dengan tegal mengganti semua huruf R yang ada di situ. Misalnya, parfum pada puisi saya diganti minyak wangi. Poster pada puisi saya diganti plakat. Gitu. Berjalan di dalam puisi saya, gitu, diilangi R-nya. Pokoknya enak saja beliau, dan saya protes pada waktu itu. Loh, tapi sudah saya bacakan loh DTI. Gitu. Itulah yang saya kira juga unik pada Mas Jawahir. Sakarpe, tapi itulah beliau. Ada satu hal yang saya lakukan bersama beliau, benar-benar hanya bersama beliau. Saya diajak ke Yogyakarta untuk menemui Mas Sri Hadjanto Said pada waktu itu. Disitulah pelajaran mengenai kehidupan dalam perjalanan kami ke Jogja itu sangat banyak yang tidak pernah saya dengar ketika kami berada di Aktor Studio di Batang. Pelajaran beliau akan saya bacakan hari ini. Dan baru saya baca hari ini. Sinau agomo. Kadal sinau sungkem marang coro. Coro sinau nganggo klambi marang tapir. Tapir sinau ngilo marang udan. Udan sinau nangis marang wedhus. Wedhus sinau misuh marang jendela. Jendela sinau turu marang pedhut. Pedhut sinau mangan marang celeng. Celeng sinau wuta marang kali. Kali sinau ngombe marang asu. Asu sinau sujud marang mega. Mega sinau gambar marang potlot. Potlot sinau congkrah marang moto. Moto sinau meneng marang bedil. Bedil sinau nesu marang celurit. Celurit sinau ndonga marang palu. Palu sinau sungkawa marang wong tani. Wong tani sinau maca marang luh. Luh sinau turu marang watu. Watu sinau gedeng marang seliramu. Seliramu ora sinau opo-opo marang agamamu. Itu percakapan saya tentang agama dengan Mas Jawahir pada waktu itu. Ada puisi yang guguritan yang lain yang juga baru saya bacakan hari ini. Ini pelajaran dari Mas Jawahir ketika kami bicara tentang tasawuf sebenarnya. Hu roti hu anggur hu srengenge kali umup segara umup angin umup ora ana alif ing pucuk gunung ora ana alif ing pucuk kluwung ora ana alif ing bledug wurung mula sing ana hu gunung hu jrangkong hu salep. Tahun ganti tanpa trompet, tahun ganti tanpa gonggong, tanpa itik kiwir, tahun ganti tanpa ihir, tanpa tidi, tanpa tudu. Banjur gini ana hu udan hu rawu, hu kiwi hu rawiya hu roti. Gini ana hu bismillah, hu hahi, hu hoya, hu maya, hu rahi. Mula alih mung hu rawi mung hu. Lamong hu, lamong hu, lamong hu, alif mong hu, ha, mong hu, mong hu, mong hu, mong hu, mong hu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teater panggung sandiwara telah mati. Telah mati panggung-panggung sandiwara sekarang. Yaitu ketika dari arena prosenium tak pernah lagi aktor-aktor kehidupan dilahirkan. Tak ada lagi naskah kehidupan dipanggungkan yang mengajar pada kita tentang nilai dan filsafat, simbolisme, komedi dan tragedi. Kecuali tangis dan tawa palsu yang dipaksakan, serta repertoar abadi yang gagal dimainkan. Telah mati panggung sandiwara, sungguh telah mati ia. Sejak teater telah berubah menjadi komoditi perdagangan, arena dan cahaya di atas pentas telah direnggut sirna oleh sihir televisi.